kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penggunaan Node.js secara interaktif dan menjalankan terminal REPL. REPL sendiri merupakan singkatan dari read, eval, print, dan loop. Di sini fungsi dari read itu adalah membaca masukan dari pengguna dan menguraikannya dalam kode JavaScript. Yang kedua yaitu eval, yaitu mengevaluasi kode yang telah dibaca. Dan yang ketiga itu print, di mana fungsi dari print ini untuk menampilkan hasil evaluasi ke layar terminal. Dan yang terakhir yaitu loop. Loop di sini berfungsi untuk mengulang 3 langkah sebelumnya sampai pengguna menekan tombol Ctrl C sebanyak 2 kali atau menekan tombol Ctrl D, di mana fungsi dari kedua tombol ini adalah untuk menghentikan terminal. Selanjutnya kita akan mulai menjalankan terminal REPL. Jadi kita akan menggunakan Node.js secara interaktif dengan menuliskan node ke dalam terminal menggunakan cmd. Jadi yang pertama itu kita buka command prompt. Lalu ketika sudah begini kita ketikkan node. Lalu kita tekan enter. Oke. Kalau sudah muncul tanda lebih besar ini, maka kita sudah dapat menulis perintah JavaScript. Jadi contoh sederhananya itu 1 tambah 1. Oke, kita enter. Lalu muncul hasilnya 2. Kita enter. Lalu kita mau buat 3 kali 5. Hasilnya di sini 15. Kita enter lagi. Kita juga dapat menggunakan fungsi ini. Salah satu fungsi ini yaitu console.log buka kurung buka kurung tanda petik node.js tanda petik lagi, lalu tutup kurung, lalu kita tekan enter. Maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu node.js undefined. Lalu kita juga bisa mendeklarasikan variabel. Yang pertama contohnya itu variabel x itu sama dengan 5. Oke, undefined. Lalu kita juga bisa memasukkan variabel lagi, variabel defined. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan loop atau perulangan. Jadi kita masukkan di sini for buka kurung i sama dengan 0, titik koma i lebih kecil dari x, titik koma i plus console log seperti ini, lalu tutup kurung lagi. Oke. Lalu kita tekan enter. Maka akan muncul perulangan seperti ini dari 0 sampai dengan 4. Oke, jadi kita akan masuk ke penggunaan yang pertama. Selanjutnya kita akan membuat contoh penggunaan sederhana Node.js dalam dalam menulis ekspresi aritmatika sederhana. Ini aritmatika kita bisa menggunakannya seperti ini. Jadi contohnya 9 dikali 11 itu 99. Lalu kita juga bisa membuat operasi 2 tambah 9 tutup kurung dikalikan dengan 5
ditambah 9 tutup kurung. Oke, di sini muncul hasilnya 154. Lalu kita mau buat yang ketiga itu 14% dari 4. Oke, hasilnya 2. Lalu kita mau buat 16 dibagi 4. Oke, hasilnya 4 ya. Jadi ini merupakan penggunaan Node.js dalam penulisan aritmatika sederhana. Penggunaan selanjutnya yaitu penggunaan tanda underscore. Jadi kita akan fungsi tanda underscore di sini yaitu untuk menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Oke, jadi misalnya ada operasi aritmatika, ada ekspresi aritmatika seperti 3 dikali 6, 18. Nah, hasil nilai terakhir dari ini kan 18, jadi kita bisa menggunakan underscore. Lalu kita misalnya kita kalikan dengan 2, 32, maka hasilnya 576. Jadi penggunaan underscore itu seperti itu. Penggunaan selanjutnya adalah di sini kita juga bisa menggunakan variabel, dimana untuk bagian ini variabel itu bisa didefinisikan dengan atau tanpa kata kunci var, yang artinya itu variabel ya. Jadi kita bisa mendefinisikan atau secara langsung juga bisa. Jadi contohnya itu seperti A sama dengan 3. Nah, ini kita tidak mendefinisikan variabelnya, maka dia langsung mengeksekusi hasilnya menjadi 3. Kita bandingkan dengan penggunaan variabel yang kita definisikan, yaitu variabel B itu sama dengan 4. Oke. Sama dengan 4. Undefined. Tapi kita bisa mengoperasikan variabel ini. Contohnya seperti A dikalikan dengan B. 12. Kenapa 12? Karena di sini dia mengambil nilai A yang di sini, lalu B ini dia mengambil nilai variabel B itu sendiri. Maka A dikali B atau 3 dikali 4 itu sama dengan 12. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita mau coba lagi, yaitu 2 dikali buka kurung A ditambah dengan B. Oke. Hasilnya 14. Kenapa 14? Karena di sini seperti saya jelaskan tadi, A di sini mewakili 3 dan B itu variabel dari 4, nilai dari variabel 4. Jadi 3 ditambah 4 itu kan 7. Nah, 7 dikali 2 itu hasilnya 14. Seperti itu. Kita juga bisa menggunakan konsol. Jadi begini. Kita juga bisa menggunakan konsol ya. Oke, Woi, kenapa woi? Console.log buka kurung tanda petik nilai A titik 2 tanda petik lalu tanda tambah. Fungsi tanda tambah di sini yaitu untuk menghubungkan variabel dan string ya, teman-teman perlu perhatikan itu juga. Lalu tambah dengan A, lalu kita tutup kurung. Oke, maka kita sini bisa lihat nilai A sama dengan 3. Oke, jadi seperti itu kira-kira penggunaan variabel. Selanjutnya itu kita akan membuat perintah yang terdiri dari beberapa baris. Jadi di sini misalkan yang pertama itu ada variabel A itu kita kasih nilai misalnya 10. Lalu kita undefined, lalu kita lakukan fungsi
console.log buka kurung A tambah tanda petik adalah bilangan positif. Oke, seperti ini, tutup kurung lalu tutup kurung. Lalu kita masukkan kurung kurawal tutup, kurung kurawal buka, kita enter, lalu console.log buka kurung A tambah tanda petik adalah bilangan negatif. Lalu tanda petik dan tutup kurung. Lalu kita jangan lupa untuk menutup dengan kurung kurawal seperti ini. Lalu kita tekan enter. Oke. 10 adalah bilangan positif. Sepertinya ada kurang rapi ya. Oke, kita coba buat ulang. Oke. Ini kita kasih spasi ya teman-teman, karena itu tadi kurang rapi ya spasi. Kita enter. Yang kedua itu S. Oke, seperti ini. Oke, lalu negatif. Oke, kita tutup kurung. Oke, jadi ini lebih rapi ya. Tadi kita lupa menambahkan spasi. Jadi ini lebih rapi. Jadi 10 adalah bilangan negatif. Nah, ini perintahnya kan terdiri dari beberapa baris, jadi bisa juga digunakan seperti itu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu masih sama seperti sebelumnya, yaitu di bagian perintah yang terdiri dari beberapa baris. Di sini untuk bagian perulangan. Jadi kita misalnya masukkan lagi sama dengan satu ya, sama dengan 1 untuk naik. Oke, lalu while buka kurung i lebih kecil. Ini apa? I lebih kecil ya. I lebih kecil sama dengan 3, lalu tutup kurung kurawal, enter, console.log buka kurung tanda petik baris ke tanda petik, selalu hubungkan variabel dengan string itu dengan tanda tambah ya teman-teman, tambah i, lalu tutup kurung, kita enter, lalu i kita naikkan mesinnya itu. Oke, lalu mengakhiri perintah ini dengan kurung kurawal seperti ini. Oke, tampilannya akan seperti ini ya. Di sini mungkin ada teman-teman yang bertanya, ini fungsi dari titik 3 ini fungsinya itu apa? Jadi di sini itu merupakan baris perintah lanjutan dari baris perintah sebelumnya, yang menandakan kalau baris perintah itu belum selesai ya, fungsi dari titik 3 ini. Jadi sini bisa lihat hasilnya itu baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, itu ada 3. Oke, kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat function atau fungsi. Di sini kita ketikkan saja function misalnya function tambah dari A, B. Nah, itu lalu kurung kurawal buka,
enter, lalu kita return. Untuk mengembalikan nilainya itu return A tambah B seperti ini, lalu kita enter, dan jangan lupa untuk kurung awal tutup seperti ini, lalu kita enter. Undefinite karena kita belum memasukkan angka nilai-nilai ya, nilai untuk nilai A dan B. Oke, jadi kita akan membuat dulu hasilnya. Hasil itu sama dengan tambah buka kurung 15,12 lalu tutup kurung, maka hasil dari 15 ditambah 12 itu sama dengan 27. Nah, 15 ini merupakan perwakilan dari A dan 12 itu merupakan perwakilan dari B. Oke. Selanjutnya kita akan perlu teman-teman perhatikan bahwa hasil sini merupakan kita memanggil variabel hasil. Oke, jadi kita mau buat contoh yang kedua, yaitu tambah buka kurung, misalnya berapa ya, 34,90. Nah, itu tutup kurung, lalu munculnya hasilnya itu 124. Oke, ini kira-kira untuk bagian fungsi. Kita ke selanjutnya, yaitu untuk membuat objek. Membuat objek di sini cukup mudah ya teman-teman. Teman-teman bisa mengetikkan seperti ini, variabel kasih obj. Nah, obj di sini teman-teman bisa menggantikan dengan kata-kata lain, misalnya cantik atau ganteng atau terserah teman-teman. Jadi ini obj di sini bisa diganti ya, sesuai kebutuhan teman-teman. Sama dengan new object. Oke. Itu kita enter. Wow, ternyata salah ya teman-teman. Ternyata apa yang salah di sini? Coba kita lihat. Coba kita ulang. Yang salah. Astaga, apa yang salah? Oh ya. Jadi di sini karena objek yang ini kita harus menggunakan huruf besar ya. Di huruf O-nya itu harus huruf kapital. Kalau ini tadi dia akan error karena dia menggunakan O yang kecil, huruf O yang kecil. Kita harus menggunakan huruf kapital ya di dalam objek ini. Oke, lalu buka kurung, tutup kurung, enter. Seperti ini yang definite ya. Lalu kita lanjutkan lagi, misalnya obj dot alas itu sama dengan nilainya berapa? Untuk 5, lalu sini obj dot tingginya itu berapa ya? 9 seperti ini. Oke, lalu obj dot luas itu kita masukkan fungsinya, function buka kurung, tutup kurung, lalu kurung rawal, buka kurung, return, buka kurung lagi. Wow, cukup banyak buka kurung ya, ternyata ini salah, harus kurung rawal langsung return, lalu buka kurung obj dot alas dikali dengan obj dot tinggi seperti ini, lalu tutup kurung dibagi dua, lalu tutup kurung berawal ya. Oke. Function anonymous. Jadi sekali lagi saya mengingatkan teman-teman bahwa fungsi dari return ini adalah untuk mengembalikan nilai. Oke, jadi kita lanjut. Slash memanggil
22,5 ya. Jadi di bagian objek kali ini saya sengaja untuk merepresentasikan luas segitiga dengan dua properti, yaitu properti alas dan properti tinggi. Oke, sehingga hasil dari luasnya itu 22,5. Kira-kira seperti itu untuk bagian objek. Oke, selanjutnya yaitu perintah-perintah dalam terminal REPL. Jadi yang pertama, perintah yang pertama itu yaitu Ctrl C, di mana Ctrl C ini digunakan untuk keluar dari perintah yang sedang aktif. Oke, yang selanjutnya itu Ctrl C sebanyak 2 kali, di mana ini berfungsi untuk keluar dari terminal REPL. Oke, yang ketiga yaitu Ctrl D. Ctrl D ini berfungsi untuk keluar dari terminal REPL. Sama ya, fungsi dari Ctrl C sebanyak 2 kali dengan Ctrl D itu fungsinya sama, yaitu keluar dari terminal REPL. Selanjutnya itu adalah anak panah atas dan anak panah bawah, di mana kedua anak panah ini berfungsi untuk menampilkan perintah sebelum atau sesudah. Oke, selanjutnya itu tab. Tab di sini berfungsi untuk melengkapi perintah yang tertulis. Berikutnya yaitu .help. Di sini fungsinya itu untuk menampilkan bantuan dari daftar perintah yang ada. Selanjutnya itu .break, di mana fungsinya itu keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. Oke, yang berikutnya itu .clear, di mana ini berfungsi memiliki fungsi yang sama dengan break, yaitu keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. Oke, yang berikutnya itu .save nama file. Di sini berfungsi untuk menyimpan perintah dalam terminal REPL. Oke, dan yang terakhir itu yaitu .load nama file. Jadi fungsi dari .load nama file ini adalah untuk memuat perintah dari file ke dalam terminal REPL. Untuk menghentikan terminal REPL, kita bisa menggunakan fungsi yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, yaitu Ctrl C sebanyak 2 kali maupun Ctrl D. Jadi kita langsung praktikkan saja. Misalnya di sini nilai A saya masukkan itu nilainya 3, lalu enter, lalu var D itu sampai dengan 4, lalu kita enter, lalu A dikali B, A dikali B itu sama dengan 12. Nah, kita mau mengakhirinya bisa menggunakan ini, Ctrl C 2 kali, 1, perintahnya berhenti. Kita coba lagi. Di sini kita akan menggunakan exit. Jadi misalnya ini menggunakan anak panah atas ya, untuk kembali ke fungsi sebelumnya. Jadi A sama dengan 3, lalu periode sama dengan 4 seperti yang di atas. Adik kali B itu sama dengan 15. Nah, untuk menghentikan fungsinya itu kita juga bisa menggunakan .exit seperti ini. Oke, lalu kita enter, dia berhenti. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Dah.